Banyak banget kasus-kasus viral terkait dengan brand-brand yang dibajak nih, Jis. Benar. Nah, karena banyak itu ya, ini gimana cara melindungi bisnis kita supaya tidak dibajak, Jis? Susah ya memang. Jadi di era internet ini ya era pembajakan lah. Di mana produk UMKM pun bahkan ditiru ya, atau dicomot fotonya, ada yang ditiru produknya. Ya kan biasanya tuh brand besar ditiru sama pelaku usaha kecil. Ya. Ini mah pelaku usaha kecil ditiru lagi gitu ya. Ditiru lagi, padahal udah masih kecil usahanya tapi udah disebut asal lah istilahnya lah, dibajak, dikawekin lah. Iya. Lah. Karena aksesnya mudah, misalkan foto ya udah tinggal screenshot, ya kan, tinggal jual lagi gitu, mudah lah untuk ditiru gitu. Nah, cara agar produk kita tidak mudah dibajak, tidak dibajak lah sama orang, itu ada beberapa cara nih. Oke, apa aja nih ya? Tolong disimak nih teman-teman supaya produk-produk kita ataupun bisnis kita tidak mudah dibajak. Ya, yang pertama adalah bikin produk yang memang sulit untuk ditiru. Oke. Ya, karena bisnis kita ditiru itu di level apa nih? Harus dicari tahu detailnya apa. Misalkan gini, kemarin kan ada UMKM yang laporan ke sini juga ya, konsultasi gitu. Produk saya bang dibajak, dia jualan daster misalkan. Motifnya sama segala macam, tapi saya nggak pernah jualan sama dia gitu. Lah ini si dasternya sendiri, dia produksi sendiri atau enggak gitu. Oke. Kalau misalkan nggak produksi sendiri ya wajar dibajak, orang beredar di mana-mana kan gitu. Oh, berarti itu ya, apa namanya? Kalau bisa kita produksi sendiri gitu ya. Produksi sendiri, bener. Kita menjahit sendiri. Kita bisa mengetahui kualitas apa namanya dari produknya gitu ya. Bener. Jadi kalau ada yang ngebajak, kita bisa ngasih tahu nih ke konsumen kita, nih bedanya ini, yang bajakan Ya, begini, itu. tapi yang original begini gitu ya. Ya. Nah, bikin produk sendiri pun jangan langsung bikin yang standar gitu maksudnya. Contoh misalkan untuk pakaian atau baju lah, itu ukurannya dibedakan, entah itu misalkan lebar ketiaknya, atau misalkan lebar ke bawahnya, panjang ke bawahnya, lebar ke sampingnya, itu bukan di ukuran normal misalkan, bukan di cuttingan normal lah. Ada hal-hal yang bisa kita ulik di situ gitu. Atau misalkan ditambahkan labelnya nyelip misalkan di pinggiran, susah nih untuk ditiru misalkan gitu. Iya. Ya intinya membuat produk yang tidak mudah ditiru ataupun yang punya keunikan gitu ya. Yang punya keunikan, bener. Ditambah kalau misalkan pakaian itu motif nih, biasanya ini motif ini. Corak kain. Wah dia ngebajak produk saya karena coraknya sama. Lah maksudnya coraknya ini bikin sendiri atau enggak gitu. Atau beli kain gelondongan gitu ya. Ya dari pabrik, yang pabrik bisa bikin lagi motif kayak gitu ya. Iya, pabrik kan menjual motif yang sama atau corak yang sama nggak cuma ke satu toko gitu. Benar. Berbagai toko, dan itu pasti dipakai banyak pengusaha baju gitu. Iya. Jadi ya sulit ya, itu mau menghindari kesamaan produk di luaran sana gitu ya. Iya, sulit itu kalau kita ngambil produknya di orang, terus ataupun misalkan kainnya juga ngambil di orang, ya udah sulit itu mah. Apalagi ketika kita produksi tidak punya keunikan gitu. Tidak punya keunikan, bener. Nah, contoh kayak dulu tuh saya tuh ada brand-brand lokal ya, kayak Prosop kayak gitu. Itu bahkan pasti ketebalan kainnya pun beda-beda gitu. Iya. Ya, jadi wah ini misalkan dari skater mah kayak gini nih bahannya. Terus misalkan dari Prosop kayak gini nih bahannya gitu. Atau dari brand-brand lain banyak lah, ada Opalisers, Uncle dan lain-lain gitu. Bahkan dari bahannya pun mereka tuh mencoba untuk beda gramasinya, jangan sampai yang sama gitu.
Iya, 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 iya. Benar-benar unik ya itunya ya. Iya, nyoba nyari yang beda aja gitu. Kalau atau bahkan biasanya sih di sepatu tuh yang biasanya tuh yang susah ditiru tuh. Sepatu tuh misalkan simetris logonya misalkan. Kalau KW-nya tuh pasti nggak simetris. Iya, iya, ada aja yang mencong-mencongnya. Iya, ada aja gitu. Terus misalkan dilihat dari jahitannya. Iya, benar. Terus benar. ada misalkan hologram. Bener. Terus dari sisi kenyamanan juga tuh. Ya. Kalau udah fanboy kan apa namanya konsumen tetap kayak gitu ya. Dia pas beli, wah ini mah KW nih. Benar. Tahu gitu kan. Benar. Nah jadi si produknya sendiri harus bikin yang beda gitu. Iya. Kalau misalkan makanan, resepnya tuh pedasnya beda gitu. Iya, Paling kan banyak banget ya yang serupa nih makanan ya. ya banyak banget. Kayak misalkan pecel lele. Tapi biasanya pecel lele ada di sambalnya yang beda-beda. Sambalnya beda-beda pecel lele, bener. Gak sama tuh. Kita tuh apa namanya? Oh, sambal yang di sini enak nih. Ya. Makanya kita belinya ke situ. Ya. Gitu kan. Bener. Nah, itu ada pembedanya, ada yang uniknya. Ada yang gitu. uniknya. Dan itu nggak bisa ditiru sama orang lain gitu. Susah gitu niru racikan kayak gitu susah gitu kan. Ya. Terus misalkan kalau bakso mie-nya, misalkan mie-nya pakai mie gepeng misalkan. Iya. Dan itu yang bikin susah ditiru tuh yang kayak gitu. Gitu. Karena contoh misalkan keripik singkong aja. Keripik singkong kan di mana-mana ada gitu. Bedanya apa nih gitu dari keripik lain. Kalau misalkan sama aja ya, kalau orang ngeprint bungkusnya dengan desain yang sama yang bakal ketahuan. Iya, benar. Itu KW atau enggak gitu. Iya benar. Jadi itu ya yang pertama adalah produknya. Oke. Harus unik. Harus teman-teman harus masukin hal-hal unik lah yang bisa jadi ciri khas teman-teman. Benar. Yang kedua adalah brandingnya. Oke, yang kedua brandingnya. Teman-teman bisnis aja sampai teman-teman sukses ya. Nanti juga orang tahu mana yang asli mana enggak. Ya. Dengan branding ya terus menerus. Ya, dengan branding terus menerus. Karena kalau produk KW nggak bisa dihindari sih, gimana ya? Iya, benar. Memang kayak kecoa kayak gitu. Produk KW itu kayak kecoa. Diberantas satu nanti muncul lagi. Diberantas satu nanti muncul lagi. Tapi kalau kita terus branding kekuatan apa namanya kekuatan bisnis kita, kekuatan produk kita, keunggulannya, keunikannya gitu ya. Mau banyak KW pun kalau yang udah cinta sama produk kita itu ya belinya produk kita aja gitu. Dan mereka tahu gitu. Mana yang KW, mana yang bukan. Ya. Gitu. Contoh nih, kayaknya seluruh Indonesia sih ada sih kayaknya. Eiger kayaknya. Oke. Sendal Eiger, sendal apa yang namanya? Sendal tali atau gunung ya? Sendal gunung lah. Sendal gunung lah. Yang di pinggir jalan tuh ada. Banyak. Yang harganya tuh 50.000. Iya, kaki lima ya, bentuk kaki lima jualan. Pas dilihat Eiger nih gitu. Eiger kan harganya 200.000-an gitu kan. Tapi memang ketika dipegang keras gitu, nyaman. Benar. Terus pas dipakai ternyata gampang copot. Ya, kalau Eiger yang original kan dia alasnya kuat, tapi lentur gitu. Ya. Terus yang bersentuhan dengan kulitnya tapaknya itu lembut gitu, empuk. Talinya enak gitu. Ini kalau yang KW talinya kena kulit itu keras, kasar gitu kan. Ya wajar bahannya murah misalnya kayak gitu ya. Bener. Terus tapaknya keras gitu kan. Nggak lentur gitu. Jadi nggak enak lah dipakai jalan gitu. Kalau buat ke gunung gitu kan. Buat ke jalan-jalan yang bebatuan kayak gitu. Nah itu kan kita tuh bisa tahu mana nih yang mana yang KW, mana yang enggak gitu. Meskipun itu logonya disamain. Iya bener. Desainnya disamain. Tapi harganya tetap aja ada bedanya. Ada gitu bedanya kan. benar. Yang KW lebih murah gitu. Dan kita pun tahu rasanya yang murah kayak gimana gitu kan. Iya. Semua orang kayaknya pernah beli sih ke produk-produk KW ya. Saya juga pernah beli tuh yang Eiger tuh. Pinggir jalan beli
buat sehari-hari, bukan buat ke gunung. Ya nggak nyampe sebulan copot. Putus ya. Putus. Jadi gitu, kita bisnis aja yang lama, yang apa namanya, sampai sukses gitu ya. Tapi juga konsumen tahu gitu. Benar. Oh ini mah KW nih, ini enggak gitu. Benar. Nah yang selanjutnya adalah wajib daftar ke DJKI nih, ke Haki ya. Mereknya didaftarin. Kalau misalkan ada ornamen, ya ornamennya bisa tuh didaftarin. Misalkan kemasannya mau didaftarin juga bisa. Desain produknya didaftarin gitu. Sehingga apa ya? Ketika kita mau menindak nih, KW kan sangat banyak ya, dan pasti terjadi gitu. Tapi kadang ada momen, wah ini udah berlebihan nih gitu. Udah mengganggu ya. Ya, ini udah mengganggu nih si ini nih. Saya harus tindak si ini gitu. Nah, ada momen di mana yang KW kan banyak. Tapi wah, yang ini udah berlebihan nih misalkan. Ya udah mengganggu ya. Ya. Saya harus menuntutnya gitu. Ya, harus dikasih tindakan gitu ya. Bener. Nah, ketika momen itu terjadi, kalau kita udah terdaftar di DJKI itu lebih mudah gitu. Benar. Dan bisa menang. Benar. Nuntutnya gampang lah ya. Ya, makanya wajib banget teman-teman daftar merek atau daftar desain produk atau mempatenkan desain-desainnya gitu. Iya, yang namanya bisnis kan kadang-kadang momennya sedang tidak rame nih kayak gitu ya. Yang KW-nya malah rame kayak gitu kan. Ya. Itu mengganggu. Itu mengganggu. Ada momen-momen aja bisnis mah kayak gitu ya. Ya. Nah, ketika momen itu terjadi, kalau kita punya legalitas yang kuat, ya kita hantem aja gitu. Gampang gitu. Benar. Enggak kebingungan kita ngehantemnya, enggak ragu-ragu gitu kan. Ya. Kayak kemarin tuh bukan klien sih dia, konsul dulu lah, ke sini. Dia jualannya cuma di TikTok. Terus akhirnya mau buka di Shopee, lah produk saya kok udah ada kan gitu. Terus yang jualnya bukan satu, banyak. Dan terjualnya udah 10.000. Oh, 10.000 piece kayak gitu ya. Ya, udah banyak. Wah, ini geram lah, udah bikin harus ditindak nih kan gitu. Iya, nyomot konsumen dia kayak gitu ya. Iya, benar. Dan itu udah dia pengen take down tapi dia nggak ada bukti apa-apa, nggak ada legalitasnya gitu. Jadinya nggak kuat gitu ya. Iya. Ibaratnya mau ngadu ke platform tersebut pun kita mana legalitasnya gitu. Ditanya sama platform mana legalitasnya, nggak ada ya gimana? Iya, iya benar. Kayak gitu. Ada lagi Jis? Dari udah 3. Itu aja. Itu ya supaya produk kita meminimalisir gangguan-gangguan dari produk-produk KW kayak gitu ya. Ya benar. Itu pertama, perunik produknya. Kemudian yang kedua tuh apa tadi? Brandingnya sampai sampai kuat banget. Sampai kuat banget, benar. Dan yang yang ketiga itu didaftarkan legalitasnya kayak gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin itu meskipun kita udah ketiga-tiganya, yang KW masih bisa ada kayak gitu ya. Masih bisa ada. Tapi seenggaknya kalau punya ketiga ini kita lebih mudah untuk memaintenance yang KW-KW kayak gitu. Kalau udah sampai mengganggu bisnis kita, bisa kita hantam gitu ya. Bisa kita hantam. Tapi ya ada, kalau kita lihat dari brand yang udah terkenal kayak Converse aja ya. Wah itu kan KW sangat bahkan mendunia kayaknya. Tapi tidak ada cerita Converse melaporkan UMKM kecil gitu. Ya mungkin karena itu tidak mengganggu gitu. Iya benar. Tapi ketika misalkan desainnya dicomot sama brand lain yang udah gede misalkan, nah baru dia marah kayak gitu ya. Melakukan serangan ke brand yang udah gede ini karena desainnya dicomot misalkan gitu. Iya. Nah contoh-contoh kayak gitulah yang kayaknya bisa kita juga pasti mirip-mirip ke sana lah gitu. Iya, karena dia brandnya udah gede,
penjualan juga oke, nggak pernah ada terganggu sama yang KW-KW, ya nggak dilaporin yang KW-KW kayak gitu. Ya. Tapi kalau ada brand besar yang lainnya yang nyomot desainnya baru kayak gitu ya, karena dia brand gede dan itu berbahaya gitu kan. Ya benar. Kalau brand gede karena mereka punya power, punya duit buat ngiklan kayak gitu. Buat iklan, buat produksinya banyak mungkin ya gitu. Kalau UMKM kan ya pasarnya juga ya yang apa namanya, pasar yang secara ekonominya ya begitu mampu belinya yang 100.000 kayak gitu ya. Ya, dan apa ya, ketahuan lah ya. Orang juga bisa bedain itu KW mana enggak. Iya gitu. Jadi merasa si Converse ini ya itu memang bukan pasar saya gitu. Ya. Yang beli sepatu 100.000 itu bukan pasar saya gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nggak mengganggu, atau nggak mengganggu pasar mereka yang 1 juta, yang 1,5 juta nggak masalah gitu kan. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan Jis ingin melakukan langkah-langkah yang 3 tadi nih, boleh teman-teman bisa order desain ke sini ya. Mulai dari desain produknya, desain kemasannya. Untuk branding ya. Ya buat brandingnya ya, boxnya atau plastiknya segala macam. Itu bisa order desainnya ke Kebun Desain. Selain itu kita juga bisa mendaftarkan mereknya. Buat teman-teman yang mau mendaftarkan mereknya biar lebih legal lagi dan bisa jadi Shopee Mall, bisa jadi TikTok Mall dan lain-lain. Itu bisa juga silakan hubungi ke nomor yang tertera di layar ya, atau di deskripsi di bawah. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa segera daftarkan merek kamu supaya meminimalisir diganggu sama pembajak. Yang pembajak-pembajak ataupun yang KW-KW. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.